Shalom saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam bacaan harian yang diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Pekabaran firman Tuhan pada saat ini berjudul Kuasa Pemerintahan Diri Sendiri. Pada masa kanak-kanak dan masa mudalah, tabiat itu paling gampang dibentuk. Kuasa memerintahkan diri sendiri haruslah diperoleh pada waktu itu, dekat tempat perapian dan pada meja makan. Pengaruh-pengaruh sementara dikerahkan, yang hasilnya kelak akan menjadi kekal seperti yang bakal. Lebih daripada suatu anugerah yang memang sudah ada, sifat-sifat yang diadakan pada waktu masih kecil akan menentukan apakah seseorang manusia akan menjadi seorang yang menang atau yang kalah dalam peperangan hidup. Dalam hal menggunakan bahasa, barangkali tidak ada kesalahan yang dianggap begitu ringan oleh orang tua dan orang muda daripada perkataan terlanjur yang diucapkan dengan kurang sabar. Mereka pikir, sudahlah, cukup kalau minta maaf. Saya kurang berhati-hati. Sebetulnya yang saya maksud bukanlah seperti apa yang baru saya katakan. Tetapi perkataan Allah tidak seenteng hal itu. Kitab suci bilang, apabila engkau melihat seorang yang terlanjur dengan perkataannya, maka pada orang bodoh boleh diharap terlebih daripada orang itu. Orang yang tak dapat menahan nafsunya, yaitu seperti kota benteng yang telah rubuh dewalanya. Bahagian yang terbesar dari kericuhan hidup, kepedihan hati, kejengkelan adalah disebabkan oleh perangai yang tidak ditaklukkan. Dalam sekejap mata, oleh perkataan yang terlanjur, terburu nafsu dan kurang hati-hati, dapat dilakukan suatu kejahatan yang tidak dapat dihilangkan oleh pertobatan seumur hidup. Aduh, betapa banyak hati yang sudah dihancurkan, persahabatan yang diceraikan, kehidupan yang dirusakkan oleh perkataan yang bengis, yang tidak berpikir panjang, yang justru datang dari orang yang dapat membawa pertolongan dan kesembuhan. Pekerjaan yang keterlaluan kadang-kadang mendatangkan hilangnya pengendalian diri sendiri. Tetapi Tuhan tidak pernah memaksa supaya cepat-cepat dengan menimbulkan huru-hara. Banyak orang yang mengumpulkan ke atas bahunya berbagai beban yang Bapa yang berkasihan dalam sorga itu tidak pernah serahkan kepada mereka. Segala kewajiban yang Dia tidak pernah maksudkan supaya dilakukan oleh mereka itu datang menyusul satu sama lain dengan kecepatan yang luar biasa. Tuhan Allah ingin supaya kita merasa bahwa kita tidak memuliakan nama Allah apabila kita mengambil begitu banyak beban sehingga kita mempunyai terlalu banyak pekerjaan, dan setelah menjadi capek hati dan capek otak, kita menjadi sebal dan jengkel serta marah-marah. Kita harus memikul kewajiban-kewajiban yang Tuhan berikan pada kita, percaya kepadanya, dan dengan demikian memelihara hati kita tetap suci, manis, dan lemah lembut. Demikianlah pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak pekabaran firman Tuhan pada saat ini menemplak kami, mengingatkan kami agar kami bisa memiliki kuasa untuk memerintah diri kami sendiri, agar dengan pertolongan Tuhan dalam setiap tugas, tanggung jawab, pelayanan ataupun pekerjaan yang Kau titipkan bagi kami dapat kerjakan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu, kerjakan dengan bijaksana. Kami dapat dimampukan untuk bisa menjadi alat Tuhan yang tetap sehat, tetap kuat, tetap berbahagia, dan semuanya dibawa untuk kepujian hormat bagi nama-Mu. Kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Diberkatilah dengan kesehatan, diberkatilah dengan panjang umur, diberkati dengan murah-murah rezeki dari sorga.
sehingga dengan pertolongan Tuhan, apapun pergumulan yang sedang dihadapi, apabila ada yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan, yang lemah iman kiranya Engkau kuatkan, yang bergumul dalam pergumulan apapun kiranya Engkau dengar dan jawab doa mereka ya Bapa, menurut apa yang Kau pandang baik. Sehingga hanya oleh kasih karunia Tuhan kami bisa dipersiapkan untuk menjadi alat Tuhan yang lebih baik lagi, yang dipenuhi dengan karunia-karunia rohani, sehingga kami bisa siap menuntun pasangan, anak, orang tua, bahkan siapa saja yang kami jumpai untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.